Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan memiliki semangat yang tinggi. Baiklah, untuk mengawali pertemuan kita kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Teman-teman, meskipun pembelajaran kita masih berbasis online, tetapi jangan sampai kalian patah semangat. Kita harus tetap semangat dalam belajar, ya. Karena apa? Ya, bukan hanya untuk belajar saja, tetapi kita harus semangat berolahraga, tetap hidup sehat. Dengan apa? Dengan apa? Kalian tahu? Ya, dengan mentaati protokol kesehatan. Begitu. Dan ingat, jangan lupa selalu memakai masker dan selalu cuci tangan. Oke? Baiklah, pada pertemuan kita hari ini akan membahas mengenai struktur teks diskusi. Nah, sebelumnya teacher mau tanya kepada teman-teman, tahu nggak sih apa itu teks diskusi? Ada yang tahu? Tepat sekali. Nah, teks diskusi adalah sebuah teks yang berisi dua argumen, ya. Dua argumen tentunya dalam pembahasan suatu masalah. Nah, atau sering juga disebut dengan isu. Nah, jadi begini. Tujuan dari teks diskusi itu sendiri untuk menyampaikan apa? Ada yang tahu? Ya, oke. Pendapat dalam sebuah pembahasan untuk mencapai sebuah kesepakatan. Nah, seperti yang teacher sampaikan tadi, apa sih struktur dari teks diskusi itu? Apa saja ya? Ya, ada 3. Mari kita bahas satu persatu. Oke? Ini dia. Yang pertama, isu. Nah, apakah teman-teman tahu apa itu isu? Ya, isu adalah pokok pembahasan yang berisi masalah yang akan didiskusikan. Nah, isu di sini seharusnya ya menimbulkan dua argumen yang berbeda tentunya. Kenapa? Karena agar bisa didiskusikan untuk mencapai kesepakatan. Nah, teacher di sini memiliki sebuah paragraf. Ini adalah contoh sebuah isu. Nah, mari kita perhatikan ya. Nah, ini dia. Coba kita perhatikan bersama-sama. Mengapa paragraf tersebut bisa dikategorikan sebagai isu? Apakah teman-teman menangkap sebuah permasalahan di paragraf tersebut? Ya, dari contoh tersebut kita dapat menangkap permasalahan yang ada, yaitu hal positif dan hal negatif dari penggunaan internet. Hal ini bisa kita lihat pada kalimat ketiga. Dengan adanya internet, apapun dapat kita lakukan, baik dari hal positif maupun hal negatif. Itulah mengapa paragraf tersebut bisa disebut sebuah isu. Yang kedua, ada argumen. Apa itu argumen? Ya, argumen adalah bagian penyampaian beberapa pendapat mengenai permasalahan yang dibahas dalam diskusi. Ya, di sini argumen terdapat 2 jenis, yaitu argumen mendukung dan argumen menentang. Nah, argumen mendukung atau pro berisi dukungan terhadap pokok permasalahan, sedangkan argumen menentang atau kontra berisi pertentangan terhadap argumen pendukung. Teman-teman, perlu kita ingat bahwa argumen dalam teks diskusi sangatlah berbeda dengan argumen yang ada di teks eksposisi dan teks tanggapan. Bedanya apa ya teman-teman? Ya, dalam teks diskusi, argumen ditujukan untuk permasalahan yang ada dalam diskusi, sedangkan dalam teks eksposisi dan teks tanggapan itu argumennya bertujuan atau tertuju pada
memperkuat suatu pernyataan. Nah, itulah. Oke, sekarang teacher akan memaparkan 2 paragraf ya. Coba kita perhatikan baik-baik mana yang tergolong argumen menentang dan mana yang tergolong di argumen dukungan. Seperti itu. Ini dia. Menurut teman-teman, manakah yang termasuk argumen pro dan argumen kontra? Benar, pada paragraf pertama adalah argumen pendukung dari masalah yang ada. Hal ini bisa kita lihat di paragraf pertama, kalimat ketiga, dan kalimat keempat. Tidak bisa dipungkiri, adanya internet memberi pengaruh kepada pelajar. Ada pengaruh positif, tetapi juga ada pengaruh negatif. Sedangkan paragraf kedua merupakan argumen penentang. Hal ini bisa kita lihat di paragraf kedua yang hanya berisi tentang pengaruh negatif dari sebuah internet melalui jejaring sosial. Selanjutnya, struktur yang ketiga adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan merupakan hasil akhir yang berisi solusi dari sebuah pembahasan tadi. Nah, kesimpulan yang diambil merupakan jalan tengah antara argumen pro dan argumen kontra. Tentunya tidak memihak salah satu argumen. Nah, di sini teacher akan memaparkan lagi sebuah contoh kesimpulan. Mari kita simak bersama-sama. Ini. Dari contoh yang teacher paparkan ini adalah sebuah kesimpulan pada teks diskusi. Mengapa bisa demikian? Karena paragraf tersebut berisikan solusi-solusi untuk menghindari pengaruh-pengaruh negatif dari penggunaan internet. Nah, sampai di sini adakah teman-teman yang kurang paham? Paham? Oke? Ya, teacher percaya kalau teman-teman sudah semakin paham tentang struktur teks diskusi tadi. Nah, maka dari itu pertemuan selanjutnya atau minggu depan kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan dari teks diskusi. Oke? Tetap semangat belajar. Teacher akhiri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.